Di tengah kegelapan yang pekat, di saat harapan seolah telah tiada, satu pertanyaan menggema dalam benak kita. Mengapa kita menderita? Sebuah pertanyaan yang telah menghantui umat manusia sejak awal peradaban. Mungkin buku ini akan menjawab semua pertanyaan tersebut. Penderitaan tidak selamanya buruk, tapi juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Coba kita bayangin kalau misalkan kehidupan ini jadi sekolah. Bayangin di sekolah ini penderitaan itu adalah salah satu mata pelajaran yang paling sulit. Namun, seperti mata pelajaran lain, penderitaan ini tuh memiliki tujuan untuk mendidik dan juga membentuk kita. Ketika kita mengalami kesulitan, sebenarnya kita tuh dipaksa untuk mencari kekuatan atau kelebihan yang mungkin kita gak pernah sadarin sebelumnya. Kita juga diajar untuk bertahan, untuk bangkit kembali setelah jatuh, dan untuk menghargai hal-hal yang sebenarnya kita sering anggap remeh. Jangan salah loh, tapi penderitaan itu juga dapat mengasah empati kita. Jadi misalkan ada orang yang memiliki penderitaan sama dengan kita. Kita sendiri pernah merasakan sakit, jadi kita lebih peka terhadap orang yang sedang menderita karena kita tahu apa yang sedang mereka alami. Allah menggunakan berbagai pengalaman, termasuk penderitaan, untuk membentuk karakter kita menjadi karakter yang lebih indah. Kenapa Tuhan gak campur tangan sekalipun Dia mampu buat nolong kita? Oke, coba kita bayangin kalau misalkan Tuhan menjadi seorang ahli bedah. Terkadang, untuk menyembuhkan penyakit yang parah, ahli bedah itu perlu melakukan operasi atau bahkan penanganan medis lainnya. Pasien mungkin gak ngerti kenapa mereka harus menderita dengan semua penanganan medis ataupun operasi yang menyakitkan. Tetapi, seorang ahli bedah lah yang tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan mereka. Jujur sebenarnya kalau misalkan kita ngebandingin diri kita sendiri sama Tuhan, pasti itu jauh beda banget. Karena Allah itu memiliki perspektif yang jauh lebih luas daripada kita sendiri. Dia bisa melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan ketika kita mungkin gak ngerti apa yang dimaksudkan sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan penderitaan untuk terjadi karena itu mungkin adalah konsekuensi dari pilihan kita sendiri. Namun bahkan dalam situasi tersebut, Allah tetap hadir dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan bahkan menyertai kita dalam setiap kondisi apapun. Tuhan juga selalu memberikan pilihan, selalu memberikan manusia kehendak bebas, dan juga Tuhan menghormati kehendak bebas manusia. Bagaimana mungkin mengimani seorang Tuhan jika Tuhan sendiri terlihat kadang tidak melindungi orang-orang lain? Philip Yancey sendiri adalah seorang jurnalis yang sudah banyak mendengar dan meneliti kasus-kasus tragis seperti perang, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain di berbagai tempat. Ia sendiri bahkan menulis di dalam bukunya, mengapa justru orang-orang yang seperti itu yang malah mendapatkan penderitaan terus-menerus, orang-orang yang memiliki kasus-kasus tragis seperti perang, kelaparan, dan kemiskinan. Atau bahkan kadang seseorang yang inosen juga terseret dalam penderitaan sekalipun dia tidak melakukan apa-apa. Kita semua justru perlu menggali lebih dalam karena sebenarnya Allah tidak pernah sekalipun menjanjikan kehidupan yang bebas dari masalah. Namun Ia berjanji untuk selalu menyertai dan juga memberikan kekuatan serta memberikan penghiburan bagi kita semua yang sedang mengalami penderitaan. Mungkin terkadang kita merasa tidak adil, terkadang kita melihat orang jahat terlihat makmur dan orang baik menderita. Kita harus mengingat bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan keadilan yang sesungguhnya adalah di kehidupan setelah kematian. Seperti sebagai seorang pelaut yang percaya pada kompasnya bahkan ketika badai mengamuk, kita juga harus percaya kepada Allah bahkan ketika hidup kita tidak baik-baik saja. Iman bukanlah tentang mengharapkan perlindungan fisik setiap saat. Iman adalah tentang percaya pada karakter dan janji-janji Allah bahkan ketika keadaan terlihat buruk. Allah juga mengalami penderitaan seperti kita, dan itu membuktikan bahwa Dia selalu beserta dengan kita. Yesus pernah mati di salib untuk menebus dosa manusia. Ini merupakan bukti besar dari kasih Allah bagi kita. Yesus Kristus, anak Allah, datang ke dunia dan mengalami penderitaan manusia secara langsung. Dia merasakan sakit, merasakan kesedihan, kecewaan, dan bahkan kematian. Ini membuktikan bahwa Allah
sebetulnya tidak jauh dari kita. Dia memahami apa yang kita rasakan karena dia sendiri pernah merasakan apa yang kita rasakan. Mungkin ketika kita merasa sendirian atau kita merasa ditinggalkan, kita harusnya dapat mengingat bahwa Yesus juga pernah merasakan hal yang sama dengan yang kita rasakan. Dia mengerti beban kita dan dia juga siap untuk menanggungnya bersama kita. Yesus selalu berbelas kasihan, dan oleh berkat-Nya kita memperoleh jaminan di setiap apapun yang mengganggu ketentraman kita. Sebesar apapun duka cita yang kita rasakan, Allah pernah merasakan. Yesus adalah sumber penghiburan dan kekuatan bagi semua orang yang mengalami penderitaan. Dia selalu siap untuk mendengarkan, untuk memberikan dukungan, dan untuk memberikan harapan. Ketika kita merasa terbebani oleh duka cita, kita dapat mencari penghiburan dalam kasih Yesus. Dia memahami kedalaman kesedihan kita dan dia siap untuk memberikan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Roh Kudus akan selalu menuntun kita dalam setiap kesusahan. Semua masalah dan penderitaan pasti ada pembelajarannya. Seperti seorang petani yang belajar dari setiap musim tanam, kita juga dapat belajar dari setiap penderitaan yang kita alami. Penderitaan dapat mengasah karakter kita, bagaimana kita bereaksi dalam suatu masalah, dan juga memperdalam iman kita, serta memperkuat hubungan kita dengan Allah. Bahkan dalam situasi sulit sekalipun, Tuhan tetap menggunakan penderitaan untuk mendatangkan kebaikan ataupun menyatakan kemuliaan-Nya di tengah penderitaan. Pencarian kita melalui buku ini tidak berakhir di sini. Pertanyaan ini akan terus bergema di dalam benak kita dan mendorong kita untuk terus mencari dan bertanya serta merenung.